Nih, kok gue balik cut. Hai, bertemu dengan kita ya. Kita perkenalan dulu sebelum lanjut ke videonya ya. Saya sendiri Reza Gilang. Jangan ketawa tuh, Tai. Tak, lu kenapa sih, Tak? Halo, guys. Ini lagi bersama kita si trio macan. Lanjut aja lah. Jadi saya akan memperkenalkan kita gitu kan, yang saya adalah Reza Gilang. Saya Francisca Renata. Saya Erinta Baho. Hari ini kita akan bahas teknik pola penyerangan dan pertahanan bola basket. Nah, di kelas sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang pelajaran teknik dasar bola basket. Nah, dalam permainan bola basket itu seperti kayak passing, kayak dribble, shooting gitu. Jadi itu materi yang harus kita bahas pelajari sebelum pola penyerangan dan pertahanan bola basket. Nah, lanjut. Sebelum bahas pola penyerangan dan pertahanan bola basket, kita akan bahas apa saja posisi pemain bola basket yang akan dijelaskan oleh Reza gitu. Oke, sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kamsahamnida. Kita akan bahas, tadi kita udah bahas apa aja sih posisi pemain basket itu. Sekarang kita akan bahas pola penyerangan dalam permainan basket. Nah, pola penyerangan kalau menurut saya itu kayak misalnya tuh kita itu menyerang ya, maksudnya itu kita tuh menggunakan strategi atau taktik untuk mencetak gol, itu menurut saya. Tapi menurut kutipan Layman Breakout Basketball, penyerangan atau disebut offense adalah usaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring yang gunanya itu untuk mendapatkan poin. Nah, offense ini dilakukan dengan cara kita itu menerobos pertahanan si lawan agar serangan berhasil membuahkan poin. Bisa dilakukan dengan menerapkan strategi atau pola tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyerangan itu ada 3: bebas, berkilat, dan berpola. Nah, kita akan bahas bebas dulu, yang akan dibahas oleh Francisca Renata. Tadi kita sudah bahas posisi pemain bola basket dan pengertian penyerangan apa. Sekarang kita akan bahas apa sih pola penyerangan bebas. Jadi, pola penyerangan bebas atau gerakan off the ball dalam pertandingan bola basket disebut juga dengan pola penyerangan bebas. Pola penyerangan bebas adalah strategi menyerang yang dilakukan dengan pergerakan tanpa bola. Pola penyerangan ini sangat bergantung pada penguasaan teknik, taktik, dan kekuatan fisik setiap pemain. Seperti namanya, pola penyerangan ini mempunyai kebebasan dalam menentukan posisi asal memanfaatkan lebar lapangan. Dengan pola ini, lawan akan kesulitan memprediksi siapakah yang akan mencetak poin. Namun meskipun bebas, tetap teknik ini memerlukan kekompakan tim agar bola berpindah dengan cepat dan butuh kecerdasan dari pemain dalam Oke, kembali lagi bersama Reza Gilang. Jadi kali ini aku Reza bakalan ngejelasin tentang pola penyerangan kilat ya. Jadi langsung aja. Pola penyerangan kilat itu dalam permainan bola dalam bola basket disebut dengan istilah fast break. Nah, pola penyerangan kilat adalah pola serangan yang dilakukan secara cepat sebelum lawan mendapatkan kesempatan untuk menempati area pertahanannya. Jadi kayak
cepet gitulah, sebelum lawan itu nyampe kita harus udah nyampe di situ. Nah, fast break ini adalah pola penyerangan yang dilakukan dengan mengandalkan kecerdasan dan kecepatan ketika lawan belum siap untuk membangun pertahanan. Jadi pas lawan belum siap membangun formasi pertahanan, kita harus menggunakan kecerdasan dan kecepatan kita untuk bergerak sangat cepat begini. Nah, setelah itu dengan teknik ini kamu hanya perlu melihat kelengahan pertahanan lawan yang terlalu fokus menyerang. Butuh pemain cepat untuk segera masuk pertahanan dan berikan umpan yang akurat agar mudah pemain cepat itu yang dituju nih, contohnya yang di dalam peta ini, shoot. Nah, sudah itu ada pola penyerangan berpola. Nah, pola penyerangan berpola ini adalah pola penyerangan dalam permainan basket. Yang terakhir ialah pola penyerangan pattern atau berpola. Bahasa Inggrisnya itu pattern. Nah, itu namanya atau berpola disebutnya. Pola penyerangan berpola adalah strategi melakukan serangan dan mengatur jalur gerakan dan tugas masing-masing pemain. Dengan kata lain kayak penyerangan pada permainan bola basket yang dilakukan cara-cara tertentu adalah penyerangan berpola. Serangan berpola biasanya dilakukan ketika sebuah tim membangun serangan dari awal. Dalam melakukan pola serangan ini dibutuhkan kekompakan tim yang tinggi, karena kalau timnya nggak kompak udah. Nah, sudah itu ketika tengah melancarkan pola serangan ini, bola maupun gerakan pemain diatur secara pasti agar serangan dapat dilakukan dengan teratur dan hemat tenaga. Jadi kayak udah direncanain lah dari awal, nanti bakalan gini, nah, dan teratur biar hemat tenaga dan juga bagus gitu. Nah, terus pola penyerangan dilakukan untuk menghambat jalannya pertandingan serta ketika pemain sulit untuk menerobos daerah pertahanan lawan. Nah, jadi pola penyerangan ini dilakukan untuk menghambat jalannya pertandingan. Kalau lagi pemain-pemain kita sulit untuk menerobos ke pertahanan lawan tersebut. Udah bahas tuh pola penyerangan bebas itu seperti apa, terus pola penyerangan kilat seperti apa. Nah, tadi kan juga udah dibahas sebelumnya kita udah bahas pola penyerangan berpola itu kan ada di 3, ada diamond, ada oddmon sama nah, berpola tadi kan udah dibahas sekarang kita akan lanjut oleh penyerangan diamond 131 yang akan dibahas oleh saya. Jadi kalau penyerangan diamond 131 itu ini dilakukan jika regu tersebut memiliki 2 orang jangkung atau tinggi sistem diamond itu. Seperti kita ketahui bahwa jumlah pemain dalam satu tim bola basket itu ada 5 pemain. Nah, penempatan 5 pemain tersebut bisa diubah sesuai strategi pelatih. Nah, dalam permainan bola basket itu pola penyerangan 131 itu disebut dengan istilah diamond. Nah, pola diamond ini 131 ini efek ketika tim lawan kita itu menggunakan formasi bertahan 1 lawan 1. Jadi kalau misalnya lawan satu lawan 1, kita tuh bisa pakai penyerangan diamond, itu lebih efektif. Dan dalam pola penyerangan diamond 131 itu setiap pemain itu punya tugas masing-masing dan akan saling bergerak menciptakan ruang kosong di pertahanan lawan. Dan ngutip dari kanal YouTube Coach Moses itu latihan basket, dalam formasi 131 itu posisi pemain itu dibagi menjadi 3. Ada yang posisi pertama itu sebagai playmaker, dan ada juga posisi di 3, 4, 5 itu sebagai three liners yang berdiri sejajar, dan posisi kedua itu sebagai flag force. Oke, selanjutnya kita akan penyerangan dari alt mode 122 yang akan dibahas oleh Francisca Renata. Penyerangan ini bisa diterapkan apabila dalam
satu tim tidak memiliki pemain bertubuh jangkung. Pola penyerangan outman menitik beratkan pada kelincahan pemain dalam menjaga lawan. Pola ini mengandalkan kelincahan dari sang pemain untuk bisa mengelabui lawan. Sementara itu, pemain lawan bertugas untuk menghalangi lawan yang berusaha merebut bola. Jika dalam sebuah tim tidak memiliki pemain jangkung, maka opsinya adalah menggunakan pola penyerangan 1-2. Selanjutnya, penyerangan reverse 2-3 yang akan dibahas oleh Erita. Bahas penyerangan reverse 2-3 itu sebelumnya tadi kan kita bahas penyerangan out mode, sekarang kita bahas penyerangan reverse. Kalau reverse ini ketika lawan menjaga ketat yang pertama, pemain satu penjagaan, pola ini juga efektif untuk digunakan dalam peluang tersebut. Nah, ketika nomor 1 memegang bola, maka passing bola itu dapat kepada nomor 3, sedang nomor 4 akan terus masuk dalam pertahanan si lawan. Jadi, kalau nomor bantuan untuk menyusahkan si lawan dan menghentikan nomor 4, dan nomor 2 itu berguna untuk memancing perhatian lawan agar ini ya terefek. Oke, selanjutnya kita bahkan pola pertahanan yang akan dibahas oleh pertama kita bahas pengertian pertahanan yang akan dibahas oleh Reza Gila. Kita udah bahas tuh pertahanan yang dibahas oleh Francisca Renata. Selanjutnya kita satu lawan dan penolong yang terakhir. Jika satu kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga yang terdekat itu membantu untuk menutup pemain lawan. Oke, itu materi yang kita bertiga sampaikan dari penyerangan, pertahanan, dan ini yang terakhir. Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Oke, setelah itu kita ada pola pertahanan bersama dalam permainan bola basket. Nah, maksudnya tuh apa sih pola pertahanan bersama dalam permainan bola basket? Saya juga nggak ngerti, mari kita simak saja. Jadi gini, hanya bercanda saja. Nah, maksudnya itu pengertian pertahanan itu pola pertahanan ialah strategi setiap tim untuk menghalau serangan dari lawan. Jadi kayak kita strategi itu kayak apa ya, formasi yang dibuat buat ngehalau serangan dari lawan. Kayak misalnya lawan pakai taktik A, nah kita tuh harus punya pertahanan pakai taktik B. Asik. Nah ya pokoknya kayak gitu. Nah terus hal utama yang mendasari strategi bertahan adalah posisi jaga, pembagian daerah, dasar umum pertahanan, olah kaki, dan sikap penjagaan. Kenapa begitu? Soalnya kan kadang kalau bermain bola basket itu dia kan pertama itu bermain body bisa, nah terus kedua itu bisa bermain kecerdasan, ketiga ketangkasan dan kecepatan, dan keempat itu kayak ya pokoknya nggak jauh dari itu kayak kegesitan kayak gitu kan. Nah jadi itu kita harus bermain kayak gitu. Jadi kita harus pertama kalau kita nggak menang body ya seenggaknya kita kayak menang ketangkasan dan kecerdasan lah. Jadi misalnya dia harus ngambil ini, kita ngambil mana gitu. Nah terus ada pertahanan 1 lawan 1 tetap. Nah ini pertahanan 1 lawan 1 tetap ini penjaga harus tetap menjaga seseorang pemain lawan. Nah maksudnya dari ini itu jadi kayak kita misalnya saya punya tim A misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah terus ada tim B 1, 2 katakanlah 6, 8, 9, 10. Nah saya tuh harus jaga nomor 6. Nah saya nomor 1. Nah pokoknya kayak apa, saya tuh harus menjaga nomor 6 ini biar
dia tuh nggak kebagian bola, nggak dapet shooting, nggak dapet, ya pokoknya apa sih tugas dia. Selanjutnya ada pola pertahanan daerah. Pola pertahanan daerah atau zone defense. Pada pola ini, pemain diwajibkan untuk menjaga suatu daerah pemain. Dengan demikian, lawan kesulitan ketika memasuki daerah pertahanan. Strategi tipe ini sangat umum digunakan dalam kompetisi basket di Amerika Serikat. Tujuan utamanya yakni untuk meredam agresivitas forward lawan seperti center dan PF yang sering memaksa masuk ke paint area untuk mendapatkan poin atau drawing foul. Dengan menggunakan strategi ini, defender dapat melintas pergerakan lawan serta menutup arah passing masuk ke area center. Namun strategi ini tetap memiliki kekurangan, yakni terjadi mismatch antara defender serta banyaknya wide open look di wing area yang bisa dimanfaatkan oleh shooter lawan dalam menambahkan angka. Strategi ini sangat efektif digunakan untuk lawan yang tak memiliki 3 petty shooter bagus dan mengandalkan permainan post up. Tadi bahas tuh pertahanan itu seperti apa, pertahanan daerah, dan kalian dua ini kita akan bahas pertahanan satu lawan satu. Jadi pertahanan satu lawan itu strategi ini akan digunakan dalam kompetisi basket di USA itu untuk meredam agresivitas forward dan PF memaksa masuk ke paint area untuk mendapatkan poin atau dengan menggunakan strategi ini. Defender ini dapat melimitasi, ya kalau nggak salah, gerakan lawan serta menutup arah passing yang masuk ke area center, area tengah-tengah. Namun strategi ini tetap memiliki kekurangan, yakni terjadi mismatch antar defender serta banyaknya wide open look di wing area yang bisa dimanfaatkan oleh shooter lawan dalam menambah angka. Strategi ini sangat efektif digunakan untuk lawan yang memiliki 3 PT shooter bagus dan mengandalkan permainan post up. Selanjutnya kita akan bahas apa aja sih pertahanan satu lawan satu. Itu ada satu lawan satu tetap, ada satu lawan satu dengan ganti jaga, ada juga penolong. Dan selanjutnya kita akan bahas pertahanan satu tetap yang akan dibahas oleh Reza Gilang. Lalu pertahanan satu lawan satu dengan ganti jaga ini dilakukan apabila terjadi pembayangan, maka penjaga segera mengandalkan pengganti jaga. Selanjutnya, pertahanan satu lawan satu dengan penolong yang akan dibahas oleh Francis Renata. Selanjutnya kita bahas satu lawan dengan penolong yang terlihat. Jika satu kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga yang terdekat itu membantu untuk menutup pemain lawan pos. Oke, itu materi yang kita bertiga sampaikan dari penyerangan, pertahanan, dan ini yang terakhir. Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu.